Yang berat berdoa. Beri salam. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa teman-teman yang masuk? Alhamdulillah. Hadir terus. Hadir Pak. Masa pertanyaannya Pak? Kemudian pertanyaannya. Baik, semuanya. Kalian sudah kemudian apa kabarnya hari ini? Kemudian teman kita yang tidak masuk, Pak yang sakit, kita doakan semoga bisa hadir bersama kita mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, teman kita juga ya kan, satu keluarga besar kita dalam waktu kelas 9. Kemudian yang kedua, sebelum mulai belajar, kita bisa mengkomunikasi dulu untuk mengonsentrasikan pemikiran kita, konsentrasi badan seluruh kepada raga kita sebelum mulai belajar. Baik, sekarang coba duduk dengan ini seperti duduk dengan sungguh-sungguh, dengan fokus, ikuti instruksi apa berikan. Sudah. Letakkan tangan di antara dua paha. Pegang tangannya seperti yang sudah kita lakukan sebagai pembelajaran sebelumnya. Kemudian ikuti apa yang Bapak berikan. Pertama, tarik nafas perlahan, hembuskan. Tarik lagi nafasnya. Tahan, hembuskan. Sekarang pejam matanya serius, fokus. Tarik nafas, serius. Hayati nafas yang diberikan Allah SWT itu menjadi apa bagi kalian? Menjadi kekuatan bagi kalian. Tarik lagi, serius. Tarik nafasnya. Tarik, hembuskan, lepaskan. Oke, dah cukup. Kembali buka matanya. Bapak lihat masih ada yang tersenyum-tersenyum, tapi masih ada juga yang Bapak lihat yang sungguh-sungguh untuk mengambil inisiatif untuk bernafas untuk mindfulness. Salah satu manfaat dari mindfulness itu adalah sebagai kita sebelum melakukan segala sebuah tindakan atau pembelajaran, kita berfokuskan diri dulu. Kita membawa diri kita dulu, mulai dari kepala, pikiran, anggota badan, tangan, kaki untuk
merenggangkan, merilekskan diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima pembelajaran kita, khususnya pembelajaran kali ini. Bisa saja kita stretching, tapi stretching nanti Bapak variasikan saja sebagai untuk konsentrasi di awal pembelajaran ini, untuk membuka pemikiran kita dalam pembelajaran ini. Ada pertanyaan sampai di situ? Tidak? Oke, kalau tidak, sekarang Bapak akan menyampaikan materi ya. Materi kita pada hari semalam kita materi sampai di mana? Coba buka buku bahasa Indonesia. Pertemuan yang sebelumnya kita sampai di mana? Coba buka. Ada berapa semalam? Halaman 77. Oke. Halaman 77. Ya, kemarin ada yang bisa menjelaskan atau menyampaikan ke Bapak pembelajaran apa kita yang sebelumnya, struktur daripada cerpen. Ada apa struktur daripada cerpen? Ada? Ya. Apa saja itu? Orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi. Ada 4 ya. Pertama apa tadi Rama? Orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi. Ada orientasi, ada rangkaian peristiwa, ada komplikasi, dan ada resolusi. Jadi itu yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah memahami daripada struktur daripada cerpen, kemarin juga sudah beberapa berikan ya. Kemudian untuk hari ini kita bahas mengenai ini aspek kebahasaan cerpen. Siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang kebahasaan cerpen ini? Ada yang sudah belajar tadi malam? Membaca di awal tadi malam? Ada? Apa aspek kebahasaan ini? Ada yang bisa menjelaskan? Baca? Apa tak? Lupa lagi ingat. Oh, ya. Fatimah? Oke, jadi yang disebut dengan aspek kebahasaan itu adalah, coba kalian buka di buku itu. Namun sebelumnya tujuan pelajaran kita pada hari ini adalah pertama mengidentifikasi unsur-unsur pemahaman karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian menganalisis unsur pemahaman karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek. Kemudian coba kalian perhatikan tayangan berikut ini. Langsung aja lah. Pertama adalah ciri-ciri kebahasaan teks naratif. Coba diamati. Yang pertama adalah sudut pandang pencerita menjadi khas cerpen. Pencerita sebagai orang pertama atau orang ketiga. Jadi ini yang disebut dengan ciri kebahasaan cerpen yang pertama, yaitu sudut pandang pencerita menjadi khas cerpen atau pencerita sebagai orang pertama atau orang ketiga. Kalau orang pertama itu ditanya dengan kata-kata ganti apa? Masih ingat kalian? Saya, betul sekali Pak Rem. Kata ganti yang menyatakan bahwasanya dia itu orang pertama adalah kata ganti saya ya. Kalau kata ganti yang ketiga apa? Ada yang masih ingat? Semalam kita membahas tentang poin pertama ya. Iya, Pak. Kemudian yang kata ganti orang ketiga itu adalah menggunakan nama daripada si pencerita itu. Kalau kata ganti orang pertama kan itu sebagai orang pertama, sudut pandang orang pertama. Sedangkan kalau yang sebagai orang ketiga adalah itu kata gantinya adalah orang, kata ganti orang ketiga menyatakan nama orang secara langsung. Misalnya Wahyu hari ini ke sekolah menggunakan sepeda motor. Hari ini Wahyu bersekolah menggunakan sepeda motor bersama teman-temannya, berangkat dari rumah pukul 7 sampai di sekolah pukul 12. Kata ganti orang ketiga, sudut pandang orang ketiga itulah yang namanya Wahyu. Itulah yang menjadi sudut pandang orang ketiga itu. Kemudian ciri-ciri orang kedua adalah ciri-ciri kebahasaan yang kedua adalah beberapa dialog dapat dimasukkan menunjukkan waktu kini dan lampau. Bagaimana menunjukkan waktu kini dan lampau? Dari bahasa seperti ini. Dahulu, kalau ada kata dahulu itu menyatakan masa lampau ya. Atau sebelumnya pada waktu itu sudah disebut dengan masa
lampau. Namun kalau masa sekarang ini bahasa yang dipakai adalah sekarang, saat ini, apalagi yang nyata sekarang. Hari ini kan, sekarang ini kami belajar bahasa Indonesia di kelas 91 misalnya. Itu adalah menyatakan masa sekarang. Seperti itu. Itu bedanya waktu kini dan waktu lampau. Jadi ya. Kemudian yang ketiga adalah kata benda khusus. Kata benda khusus, pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Jadi ada kata benda khusus. Apa itu kata benda khusus? Nah, di buku juga sudah ada di situ. Misalnya kata beringin, kata tren besi, itu adalah menyatakan kata khususnya daripada pohon ya. Kata khususnya tren besi, kata khususnya beringin, itu bagian daripada nama pohon ya, nama-nama daripada pohon. Dan juga bermakna kuat dan bermakna khusus. Kemudian keempat adalah uraian deskripsi. Ada yang bisa menyampaikan apa uraian deskripsi ini secara rinci ini? Gambaran ya, kata deskripsi itu adalah gambaran. Bisa menggambarkan, ada kata gambaran sih kan? Gambaran. Nah ini, menggambarkan pengalaman, latar dan karakter. Bisa menggambarkan pengalaman seseorang, latarnya, latar dalam cerita ada latar apa semalam? Latar tempat, apa lagi? Latar waktu dan latar suasana. Nah, dalam cerita itulah disebut dengan latar-latar itu. Kemudian karakter apa? Karakter daripada tokoh ya, karakter daripada tokoh atau kualitas daripada penampilan dalam cerpen tersebut. Sampai situ paham ya? Kemudian ciri-ciri kebahasaan naratif lainnya adalah penggunaan majas. Ini agak perlu pemahaman lebih mendalam. Nah, coba kita amati di sini penggunaan majas. Dalam bahasa Indonesia, sebelumnya kalian sudah belajar kan tentang majas di kelas 8 kelas sudah belajar ya, kalau tidak salah Bapak. Nah, di sini pas 9 kita bahas lagi secara umum. Yang pertama adalah majas simile. Apa itu majas simile? Perbandingan langsung. Ada dua benda yang dibandingkan secara langsung. Bagaimana kalimatnya? Coba lihat di sini. Seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu, lepas dari kekakel sambil menjerit sejadi-jadinya. Apa kata kunci di sini bahwa ini menyatakan majas simile? Coba diamati. Ada kata bagai. Jadi kata kunci bahwa itu adalah majas simile itu ditandai dengan kata bagai. Bisa dipahami? Jadi kalau kita ingin mengetahui majasnya itu adalah majas simile atau bukan, ada kata kuncinya bagai, laksana. Nah, itu adalah kata kunci yang menyatakan bahwa itu merupakan majas simile ya, ya. Kemudian yang kedua adalah metafora. Apa itu metafora? Perbandingan tidak langsung. Perbandingan tidak langsung. Bagaimana kalimatnya? Kalimatnya dari ini. Coba baca Fatimah. Dia memiliki hati batu pada skala seperti langit. Ulangi oleh Bunga. Ini. Dia memiliki hati batu keras kepala seperti lembu. Keras kepala seperti lembu. Bagaimana kita mengetahui bahwa ini adalah majas metafora? Dari sini. Seperti lembu ini. Nah, itu kan perbandingan tidak langsung kan? Nah, itulah bedanya simile dengan metafora tadi. Nanti habis ini apa kasih tugas pada kertas matematika atau nanti untuk membahas ini. Kemudian berikutnya adalah personifikasi. Apa itu personifikasi? Benda mati yang diangkat seperti makhluk hidup. Bahasanya awan tertati-tati melintasi langit. Awan tertati-tati melintasi langit. Kemudian kalimat berikutnya ada kerikil di jalan tanpa ucap fasih. Bagaimana kita mengetahui bahwa ini adalah majas personifikasi? Dari sini awan tertati-tati ini. Awan itu kita sudah belajar sebelumnya kalau tidak salah. Awan tertati-tati. Awan itu makhluk hidup, makhluk mati. Makhluk mati kan? Di sini di kalimat ini seolah-olah awan ini hidup, tertatih-tatih.
arti kata tertatih-tatih itu adalah dia tidak bisa ini. Tertatih-tatih ini berarti dia berjalannya agak apa namanya? Gini ya. Agak pincang lah ya. Tertatih-tatih. Berarti kalau tertatih-tatih dari bahasa tersebut berarti itu adalah seperti manusia atau seperti makhluk hidup kan? Nah, makanya itu yang disebut dengan majas personifikasi itu. Jadi untuk membedakannya majas personifikasi atau bukan dalam kalimat, kita bayangkan aja, kita berimajinasi bahwasanya personifikasi itu benda mati seolah bisa hidup seperti manusia. Nah, itu aja kata kuncinya. Udah. Contoh kedua adalah ini, kerikil di jalan tanpa pucat sedih. Kerikil, tahu kerikil? Bagaimana bentuk kerikil? Kecil kan? Kecil butir-butir ada besar, kecil kan? Bagaimana kerikil itu? Kan tidak bernapas dan tidak bernyawa kan? Tidak bisa seperti manusia. Namun di kalimat ini dia seolah-olah tampak pucat sedih. Siapa yang bisa menentukan bahwa kerikil itu pucat sedih? Kan tidak diketahui kan? Karena dia bagaimana ekspresi daripada pucat sedih itu? Yang bisa mengekspresikan bahwa pucat sedih adalah kita sebagai manusia kan? Dan sebagai makhluk hidup kan? Nah, dari Bapak lihat nih, misalnya Zaskia Korenisa, Bapak tengok wajahnya. Nah, sekarang dia tidak pucat sedih, dia masih bergembira, kan tersenyum dia. Nah, itu kita bisa lihat. Misalnya lagi Sisa Prido, sekarang dia tidak pucat sedih, dia sekarang bersemangat, wajahnya cemerlang ya. Berarti bisa kita lihat mana yang disebut dengan pucat sedih, mana yang tidak masuk dalam pucat sedih. Hanya manusialah yang punya yang namanya pucat sedih. Jadi ini disebut dengan personifikasi itu. Benda mati seolah-olah bisa hidup, seolah-olah dianggap seperti makhluk hidup itu. Bagus ya. Kemudian berikutnya adalah menggunakan pertanyaan retoris. Nah, ini juga sudah Bapak jelaskan sebelumnya pada saat kelas 8 juga. Ini pengulangan untuk pendalaman materi. Apa itu pertanyaan retoris? Pertanyaan, Rama? Pertanyaan yang jawabannya sudah diketahui oleh penanya sebagai penekanan perkataan. Ya. Pertanyaan retoris itu adalah pertanyaannya yang juga sudah diketahui oleh orang atau penanya sebagai penekanan perkataan. Misal, kalau dicontoh ini, bukankah kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa? Ya. Pasti kita jawab iya kan? Bapak sih yang bertanya itu tahu pasti kalian jawabnya itu kan? Nah, itu disebut dengan pertanyaan retoris. Bukankah Nabi Muhammad diutus Allah SWT untuk memperbaiki akhlak manusia kan? Betul? Betul. Ya, kan? Atau ini, bukankah Allah menerbitkan matahari dari timur dan tenggelam di ufuk barat? Iya atau tidak? Ya. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan retoris sebagai penekanan dalam berbahasa. Umumnya banyak pertanyaan retoris ini adalah untuk sebagai orasi pidato ya, untuk penekanan, untuk menguat percakapan yang disampaikan seperti itu. Ada pertanyaan sampai di situ? Bisa dipahami? Bisa? Baiklah anak-anak semuanya, ada pertanyaan? Jadi materi kita sebelum semalam kan sudah tentang struktur cerpen. Hari ini kita bahas tentang aspek kebahasaan cerpen yang halaman 76. Bisa dipahami? Sekarang sudah dibentuk kelompok ya. Kelompok 1 mana angkat-angkat? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke. Baiklah, kalau tidak ada, Bapak bagikan tugas untuk mengetahui pemahaman kita tentang pembelajaran kita hari ini. Dimulai dari kelompok 1. Ini coba kalian jawab bersama-sama. Baiklah, bagaimana cara mengerjakannya? Di sini ada beberapa gambar kerja peserta didik. Buat nama kelompoknya di situ. Kita buat namanya bunga ya. Kelompok mawar, anggrek, apa lagi? Kelompok apa? Bunganya tulip. Kelompok apa? Sen. Bunga matahari. Kelompok apa? Melati ya. Kelompok melati, matahari, tulip, anggrek,
Silakan dijawab. Kelasnya 91 nama kelompok anggota kelompok semua. Kemudian pertanyaan tugas kalian sekarang adalah kalian menjawab 5 buah pertanyaan itu. Seperti yang kita sampaikan di pembelajaran tadi, tugas kalian hari ini adalah kalian berdiskusi, bekerja sama, berkolaborasi, menjawab pertanyaan ini. Nomor 1 adalah adakah manusia di dunia ini tidak ingin hidup bahagia? Nomor 2, seandainya aku diizinkan berlibur, aku akan mendaki Rinjani. 3, perkataannya sangat tajam seperti yang luar biasa. Keempat, kemudian pulang ke rumah, sampai di rumah kucing itu letakkan dengan sedangkan Dita beserta ayah ibunya berganti baju. Setelah berganti baju Dita menghampiri ibunya. Terakhir nomor 5, wajah mereka pindah dibelah dua. Tugas kalian adalah mencocokkan. Nomor 1 itu apa itu? Penggambaran waktu kah? Pertanyaan retoris kah? Kata berhapus kah? Macam metafora kah? Atau simile kah? Paham? Bisa dimengerti? Ada pertanyaan? Paham kelompok matahari? Oke, silakan berdiskusi, samakan persepsi, berkolaborasi, silakan dijawab. Silakan Fauzan. Apa namanya? Febri atau ada kelompok dalam berdiskusi. Kalau ada yang kurang ini ada lagi. Ya. Ya, silakan berdiskusi. Ada mau? Siapa satu lagi? Lagi ya. Ya dikumpul cuma satu ini sebagai panjangnya. Ini yang habis. Silakan dijawab. Untuk lebih lanjut aja ada suara. Kalau ingin gampang. Bagus. Terus itu. Ini sih. Satu orang. Untuk jawaban itu, jawaban dari kemarin itu mencocokkan ya. Nomor 1 contoh di mana dari kuliah A sampai E itu yang kita pelajari tadi ya. Nomor 1 apa? Adakah manusia di dunia ini tidak ingin hidup bahagia? Nah itu termasuk apa itu? Kemudian penggambaran waktu kah? Pertanyaan retoris kah? Kata berhapus kah? Majas metafora kah? Atau majas mili? Nah seperti itu. Menjodohkan. Kalau kalian adalah pemahaman ya sini. Bisa satu mudah. Mudah saja. Hanya mencocokan, menjodohkan. Jawabannya mau aja. Bisa jawaban A saja. Misalnya mau 1 A, mau 1 jawaban A, misalnya mau 1 A. Orang nggak paham. Paham ya rekan ya? Paham. Ini. Berkolaborasi ya. Dari kelompok ini yang udah siap nanti di presentasi depan. Perwakilan kelompok 2 nanti presentasi depan. Ya.
Nah, berapa? Satu kelompok dulu. Kelompok tulis udah. Adakah manusia di dunia ini tidak ingin hidup bahagia? Nah, kan jawab kan? Iya kan? Apa jawabannya Pak? B. Apa tuh? Pertanyaan B. Nomor 2. Seandainya aku tuliskan begitu, aku akan mendaki aja dari bahasa itu. Kelompok tulis aman? Kelompok Mesina. Kan kalau Mantis Mikapoko itu kan nggak langsung. Kalau Mantis Mikapoko dia seadanya artinya izinkan dahulu akan Oke, waktu kita sebentar lagi untuk dipresentasikan depan. Lima menit lagi. 5 menit lagi. Oke, dua lagi. kalau kan secara tidak langsung. Sebelumnya itu secara langsung. Tidak apa? Maksudnya sangat subjektif. Kita tadi sudah bahas seperti Ya, metafora tidak langsung, langsung. Perkataan sangat nakal seperti pisau yang barunya. Sudah? Kalau sudah, kita presentasikan mulai dari kelompok. Bisa? Silakan. Sudah? Sudah siap semua? Oke, sudah. Sekarang kita mulai presentasi kelompok. Siapa bersedia dulu? Kita bapak minta ke depan. Yang bersedia maju presentasikan kelompoknya silakan. Iya. Boleh. Bagus. Siapa yang bersedia? Jelas kita dengarkan komando menyampaikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Bunga Mawar kelas 91. Nama anggota Hafiza Fatimah Zahra, Hafiz Agus Alif
berbahagia. Jawaban utama dari kami seandainya aku diizinkan bertidur, aku akan menyiapkan istri menjadi. Jawabannya kata dengan terus. Tidak, pertanyaannya sangat tajam. Seperti saya tadi biasa. Jawabannya hanya tidak sempurna. Kemudian pulang ke rumah, sampai di rumah diletakkan di kaca. Mereka minta seperti ayah yang diizinkan berganti-ganti. Lalu yang tiba di mengakuinya. Jawabannya kembali waktu. Wajah menerima wajah mereka. Bakti ini dua-dua. Dalam sekian tadi presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya kelompok yang bersedia ke depan silakan. Kelompok siapa yang ambil ke depan boleh. Kelompok siapa? Mawar udah. Siapa lagi? Kelompok Isa ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bunga Matahari ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang dibacakan oleh Radit Riau. Nama kelompok Bunga Matahari kelas 1. Nama anggota Kapasitas Kurniawa dari Keluarga Riau, Muhammad Isa dari Sifat Haji Ricardo Safido Ananda. 1. Adakah manusia tidak ingin berbahagia? Pertanyaan B. Pertanyaan retoris. 2. Seandainya aku diizinkan berlibur, aku akan mendaki Rinjani di majas bermetafora. 3. Catat saja pisau yang biasa. C. Kata benda khusus. 4. Kemudian pulang ke rumah. Sampai di rumah, kucing diletak di kandang, sedang Musa beserta ayah dan ibu berganti baju. Setelah berganti baju, kita mengambil ibunya. Jawabannya A. Menggambar waktu. 5. Wajah mereka bak menangis dan dua. B. Majas dinilai. Ya, dari kelompok Bunga Matahari. Kelompok lain adakah yang ingin bertanya? Ya, dari kelompok Bunga Matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang menantu kelompok tulis. Oke. Nanti habis ini kita bahas sama-sama. Oke, silakan siapa yang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, anak kami dari kelompok tulis ini mempresentasikan hasil diskusi. Nama kelompok tulis kelas 1 nama anggota Ramadhanila Obligasi Indonesia pada Indonesia ini presentasi dari 1. Adakah
Febri, dan Fauzan. Nomor 1. Adakah manusia di dunia ini tidak ingin bahagia? Jawabannya B. Pertanyaan retoris. 2. Seandainya aku diizinkan berlibur, aku akan mendaki Rinjani. Jawabannya adalah C. Kata benda. 3. Perkataannya sangat tajam seperti pisau yang baru diasah. Jawabannya adalah E. Maja simile. 4. Kemudian pulang ke rumah. Sampai di rumah, kucing itu diletakkan di kandang. Sedangkan Ita beserta ayah dan ibunya berganti baju. Setelah berganti baju, Ita menghampiri ibunya. Jawaban yang benar adalah A. Penggambaran waktu. 5. Wajah mereka bak pinang dibelah dua. Jawabannya adalah D. Wajah metafora. Kemudian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir lagi silakan. Kami terakhir. Terakhir kelompok terakhir kita lagi sama-sama. Adakah perbedaan jawabannya? Kita bahas sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok tadi menyaksikan keserakahan. Nama kelompok berarti kelas anggota adakah manusia di dunia ini tidak ingin hidup bahagia? Jawabannya retorik. Seandainya aku diizinkan berlibur, aku akan menghindari janji. Jawabannya penggambaran waktu. 3. Perkataan sangat tajam seperti pisau yang baru diasah. Jawabannya majas metafora. 4. Kemudian pulang ke rumah. Sampai di rumah begitu diletakkan di kandang. Sedangkan kita beserta ayah dan ibunya berganti baju. Setelah berganti baju kita menghampiri ibunya. Jawabannya majas bule. 5. Wajah mereka pinang dibelah dua. Jawabannya kata benda tubuh. Oke. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habis ya, kelompok telah menyajikan hasil diskusinya. Tujuannya apa? Pertama, meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua, meningkatkan berbahasa, berbicara, belajar berbicara. Yang ketiga, berlatih menyimak dari teman-teman. Itulah tujuan kita tampil ke depan, berlatih mengasah keterampilan kita. Apalagi bahasa misalnya dalam keterampilan yang disuasai menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Hampir tanpa aspek ini telah kita langsung lakukan tadi. Pertama tadi menyimak ya, zaman berbicara depan kalian menyimak. Zaman yang berbicara tadi, kemudian yang lain menyimak. Kemudian tadi menulis juga dan membaca juga. Kan keterampilan itulah yang kita pelajari. Kemudian terkait dengan hasil yang diskusi setelah kalian buat, ada yang berbeda jawabannya. Mari kita bahas sama-sama. Tadi kita sudah bahas tentang materi tadi kan, aspek kebahasannya kan. Sekarang kita jawab. Nomor 1 pertanyaannya kelompok Alvin. Ya. Adakah manusia di dunia ini tidak ingin hidup bahagia? Jawabannya Pak? Pertanyaan retoris. Pertanyaan. Ada pendapat yang berbeda? Silakan. Tidak sama Pak. Sama? Sama. Berbeda. Baiklah, kita kunci jawabannya. Jawabannya adalah pertanyaan retoris. Dari mana kita tahu? Bagaimana kita tahu ini pertanyaan retoris? Dari kata kalimat tanya ini ya? Ada kalimat tanya di situ kan? Ada yang berbeda jawabannya tadi? Adakah?
Nah ya. Ya. Kemudian yang kedua, coba kelompok siapa yang nak baca? Silakan. Seandainya aku diizinkan berlibur, aku akan mendaki Rinjani. Jawabannya Majas Simil. Seandainya aku diizinkan berlibur, aku akan ke Gunung Rinjani. Ada yang berbeda jawabannya? Apa jawabannya Rama? Kami menjawab Majas Simil. Majas Simile. Ada yang berbeda jawabannya? Ya, kelompok Mawar. Ini kata benda khusus. Kenapa disebut dengan kata benda khusus? Apa alasannya Hafizah? Mari kita dengarkan pendapat ini. Karena mendaki apa bisa? Oh bisa. Atau kita skip dulu yang itu karena meragukan ya. Baik, kita lanjutkan skip dulu kalau yang meragukan. Nomor 3. Kelompok siapa yang nak bahas yang nomor 3? Apa? Oke, kelompok matahari. Silakan Raka Fadila. Kemudian pulang ke Nomor 3 rumah mana? sama perkataan sang raja seperti pisau yang baru biasa. Jawabannya C, kata benda khusus. Ada jawaban lain? Apa Rama? Kamu? Yang lain? Jawabannya adalah metafora. Metafora. Nanti di apa lagi ya Raka ya? Kenapa disebut dengan metafora Raka? Tajam ya? Dia berbandingkan tidak Seperti tadi kan? Berikutnya lagi nomor 4. Siapa nomor 4 yang membaca? Silakan kita. Kemudian pulang ke rumah. Sampai di rumah, kucing diletakkan di kandang. Sedangkan kita beserta ayah dan ibunya berganti baju. Setelah berganti baju, kita menghampiri ibu. Jawabannya penggambaran waktu. Siapakah itu jawabannya? Betul sekali. Jawabannya adalah penggambaran waktu. Apa kata kuncinya kita? Kenapa kamu jawab Setelah, itu? kemudian, Setelah, apa lagi? Kemudian, apa lagi? Sedangkan, ya kan? Kemudian nomor 5 terakhir siapa yang menjawab? Apa lagi? Ready? Boleh, silakan ready. Ya, yang bersedia. Bapak apresiasi itu. Bapak tunjuk, inisiatif sendiri ya. Wajah 5, wajah mereka Mbak Minang sebelah 2. Betul. Jawabannya E, Majas Simile. Oke, ada jawaban lain? Inagung. Jangan ingat tahu. Ada jawaban lain? Jawabannya adalah Majas Simile. Mana kata kuncinya? Radit. Ini kata Mbak ini kan? Nah, berarti yang nomor 2 jawabannya adalah kata benda khusus. Jadi inilah kata benda jawaban kita tugas kita hari ini. Bisa dipahami lah ya? Bisa dipahami kan? Kata kuncinya ada. Kalau pertanyaan tulis ini ada. Kalau kata benda khusus ini, mana kata benda khususnya? Mendaki Rinjani. Perkataannya salah saja seperti pisau di organisasi kata seperti kan? Majas. Kemudian kata penggambar waktu, kata kemudian, kata setelah, sedangkan kan itu kata kuncinya yang membawa ini. Terakhir wajah mereka bakunya yang dua itu adalah simile. Ada pertanyaan sampai di situ? Ya silakan. Ada pertanyaan? Oh silakan. Kamu. Ada pertanyaan terkait materi hari ini?
Tidak. Sekarang Bapak refleksikan pelajaran kita hari ini. Apa yang kalian dapatkan pada pelajaran hari ini? Buka tangan, silakan. Nazwa, silakan. Apa yang dipelajari pada hari ini, Nazwa? Dua. Oke. Ada lagi? Bisa? Silakan bisa. Ingin menambahkan? Ya, yang kita pelajari pada hari ini. Oke, apa lagi? Berkolaborasi ya. Oke. Jadi ada dua dari pendapat temanmu hasil dari pembelajaran kamar ini, Pak. Pertama kami belajar aspek bahasa cerpen, struktur cerpen, najas, itu kali pendapat daripada Najwa. Kalau pendapat kita tadi kami bisa berkolaborasi, Pak. Kami mampu berani tampil di depan, Pak. Kami mampu berbicara, Pak. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran ini? Sudah cukup? Sudah, baik. Kalau sudah, untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang ada halaman 70. Berapa lagi kita bahas besok? 78. 70? 78. Jadi 9, Pak. 79 ya? Anak rajin dan pada pohon. Ya, nanti kita bahas halaman 79 anak rajin dan pengetahuan. Nanti kita bahas bagaimana isi daripada cerpen tersebut. Itu untuk pertemuan berikutnya. Kenapa kita masuk lagi? Selasa, insya Allah kita bahas itu. Pelajari lagi di rumah baca-baca cerpen anak rajin dan pengetahuan. Kita bahas sama-sama di sekolah. Akhir kata, jika tidak ada pertanyaan lagi, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, menjadi amal ibadah juga bagi kita semua untuk pembelajaran masa depan kita yang baik. Amin. Pakai stretching enggak? Enggak perlu. Oke, kalau tidak ada, apa hari dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.